Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka Kolose 3. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini: marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah miliki karakter baru. Miliki karakter baru. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh bersyukur menjadi pengikut Kristus. Yang saya rasakan sangat berbeda dengan agama-agama keyakinan apapun. Karena menjadi pengikut Kristus, saya pribadi merasakan satu kehidupan yang dibaharui terus. Bukan kehidupan yang diulang-ulang, tetapi dibaharui terus. Sehingga saya benar-benar menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus itu bukan pengikut agama. Sebab jika pengikut agama itu sesuatu yang diulang-ulang, dilakukan, ditaati, dan terus-menerus seperti itu dan berputar-putar. Kalau kita sebagaimana dulu saya mencoba mengikuti aturan-aturan, jika kita masih tetap kuat bertahan mengikuti aturan, itu karena kekuatan manusia. Tetapi sesungguhnya di dalam diri manusia ada kebosanan, ada kejenuhan, ada sesuatu yang membuat kita malas. Tapi karena wajib, maka kita paksakan diri kita. Namun di dalam kekristenan berbeda. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Sebab ada karakter yang baru yang keluar. Itu yang menyukakan. Ada pembersihan-pembersihan yang terjadi. Itu yang membuat kita ini merasa hidup. Kita tidak bosan. Kita tidak jenuh. Sebagaimana sel dalam tubuh kita yang tiap hari mengalami pembaharuan. Ada sel-sel yang mati dibaharui. Mati dibaharui. Ada yang dibuang, ada yang tumbuh. Ada yang dibersihkan, ada yang kemudian dimunculkan kembali. Jadi satu
siklus yang luar biasa. Hidup, mati, mati, hidup terus. Kehidupan, kematian, kematian, kehidupan, kematian, kehidupan. Terus bergerak sebagaimana di dalam tubuh kita. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuh kita ini ada sel-sel yang mati dan ada sel yang dibaharui hidup kembali. Ada sesuatu yang dibuang, tapi ada sesuatu yang dimasukkan lagi. Ada yang diisi, ada yang dibuang. Ada yang mati, ada yang hidup lagi. Ada yang lama, ada yang baru. Dan itu berlangsung terus. Ini yang saya kagum Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang saya rasakan bahwa benar Tuhan Yesus itu hidup. Benar Bapa itu hidup. Benar Roh Kudus itu hidup. Sebab di dalam kehidupan itu selalu terjadi yang namanya siklus. Hidup, mati, mati, hidup. Terjadi perubahan-perubahan. Itu yang membuat kita senantiasa on fire. Itu yang membuat kita senantiasa bergairah. Ada sesuatu di dalam jiwa kita yang terus menerus saudara dibaharui. Batin kita, karakter kita. Oleh karena itu Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus kita wajib mematikan segala sesuatu yang duniawi supaya kita memperoleh karakter baru. Sebab tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita memakai pakaian baru, pakaian lama tidak dilepas. Karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, bagaimana sesuatu yang ilahi itu bekerja terus dalam diri kita ketika kita mau mematikan yang duniawi. Nah Bapak Ibu Saudara, mematikan yang duniawi ini tidak bisa dilakukan oleh orang awam, oleh orang yang bukan pengikut Kristus. Sulit bagi mereka. Tetapi bagi saudara dan saya pengikut Kristus, saudara memiliki kuasa dari Roh Kudus untuk mematikan. Nah Bapak Ibu Saudara, mematikan dalam diri saudara segala sesuatu yang duniawi. Mari kita matikan segala sesuatu yang duniawi. Nah, ada pengertian yang salah ketika orang berkata duniawi. Orang itu berpikir kita tidak boleh pakai pakaian bagus, kita tidak boleh pakai cincin, kita tidak boleh pakai anting-anting, kita tidak boleh pakai jam tangan yang bagus, kita tidak boleh memakai jas. Kita tidak boleh memiliki rumah yang bagus, tidak boleh memiliki mobil yang bagus, kita tidak boleh ke mall, kita tidak boleh ke pariwisata. Itu bukan duniawi saudara. Yang dimaksud yang duniawi itu bukan makan minum, artinya hal-hal kebutuhan hidup, hal-hal kebutuhan jiwani. Misalkan saudara, oh orang Kristen tidak boleh dansa. Bukan, salah. Orang Kristen boleh dansa, orang Kristen tidak boleh karaoke. Tidak, orang Kristen boleh karaoke. Tetapi saudara, karaoke yang positif, bukan yang negatif. Orang Kristen tidak boleh ke kafe. Oh siapa bilang? Orang Kristen tidak boleh nginep hotel loh, siapa bilang? Nah ini yang keliru. Nah yang dimatikan di dalam diri kita supaya kita memiliki karakter yang baru adalah percabulan saudara. Itu harus dimatikan. Kenajisan, hawa nafsu. Saudara-saudara mengerti hawa nafsu itu berhubungan dengan sesuatu yang cabul. Maka itu matikan. Kalau saudara tidak mematikan,
Anda cuman menahan, maka saudara akan jatuh. Khususnya bagi saudara yang sudah menikah. Apalagi saudara yang belum menikah, godaan besar. Matikan saudara. Dan itu harus komitmen. Maka itu menjadi pahlawan iman itu memampukan saudara untuk mematikan. Hal yang berbau cabul saudara, mati sudah. Sekali lagi, bukan ditahan, bukan bertara, matikan. Kemudian nafsu jahat. Ada nafsu jahat dalam diri kita harus dimatikan. Dan juga keserakahan. Nah saudara, keserakahan, ketamakan, itu sama dengan penyembahan berhala. Dan semua itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi pengikut Kristus, kita memiliki karakter baru. Dan kita wajib mematikan semua yang duniawi ini. Jadi saudara harus mematikan. Yang kedua, buanglah semuanya ini. Jadi Bapak Ibu Saudara mematikan, kemudian membuang. Sama seperti tubuh yang saya katakan Bapak Ibu. Kehidupan itu terjadi ketika ada yang mati, sel-sel itu mati dan dibaharui. Kemudian ada yang dibuang, ada yang masuk, ada yang dibuang. Saya percaya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya pasti ada yang dibuang toh. Bagaimana kalau saudara tidak ada yang dibuang? Minta maaf, saudara tidak buang air besar, bagaimana mungkin? Tidak buang air kecil. Makanya dalam bahasa Indonesia dikatakan buang air. Air besar dan air kecil. Kalau air kecil itu kita mungkin orang bilang kencing, tapi kalau buang air besar itu orang bilang kita membuang hajat. Bapak Ibu Saudara, ada yang dibuang, tapi ada yang masuk. Jadi kalau kita ini sebagai pengikut Kristus tidak mau mematikan dan membuang, maka yang terjadi pembusukan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak buang air kecil dan buang air besar. Itu bermasalah Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa di dalam kehidupan kekristenan tidak muncul karakter baru? Bahkan kita menjadi orang bermasalah. Hidup rohani kita bermasalah. Hidup pelayanan kita bermasalah. Dan saya melihat ada orang yang terus-menerus bermasalah. Digembalakan satu orang bermasalah. Digembalakan dua orang bermasalah. Orang ketiga bermasalah. Keempat bermasalah. Kelima bermasalah. Keenam bermasalah. Ketujuh bermasalah. Bahkan sampai ke-10 bermasalah. Pindah satu gereja bermasalah. Pindah gereja lain bermasalah. Terus bermasalah. Kenapa saudara? Karena dia tidak memiliki karakter baru. Karakter Kristus. Dan dia pikir karakter Kristus itu tanpa hal yang mati dan hal yang dibuang. Tidak ada. Dia pikir tidak pakai itu. Bagaimana mungkin? Harus mematikan dan membuang. Dan yang dibuang adalah marah. Buang marah saudara, kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada yang kita matikan, harus mati saudara,
itu percabulan, perzinahan, kenajisan, nafsu jahat, keserakahan, ketamakan, itu harus dimatikan, saudara. Dan ada yang harus dibuang dalam diri saudara, yaitu apa? Kemarahan, geram. Itu kemarahan itu bukan berarti saudara tidak boleh marah, tidak. Itu orang yang punya sifat marah. Ada roh kegeraman di dalam dirinya. Ada gunung berapi dalam dirinya. Nah, ini ada orang seperti ini. Ada kemarahan, disulut sedikit marah. Dia tidak bisa menahan, itu bahaya ini. Ini bahaya sekali. Kalau orang memelihara kemarahan, ya, disinggung sedikit marah. Melihat kesalahan sedikit marah. Saya berharap tidak ada di dalam imam-imam saya. Bawaannya marah. Itu bahaya, saudara. Itu kalau nggak dibuang, orang ini tidak akan masuk surga. Tidak akan. Makanya kita harus menguji diri kita. Apakah roh geram itu ada nggak di dalam diri kita? Saya melihat, mengetahui, saudara, orang Kristen ada yang seperti ini. Melotot terus, matanya tidak pernah biasa. Dikit-dikit melotot, dikit-dikit melotot. Bahaya loh, saudara. Tapi yang saya tahu, orang yang benar-benar mengikut Kristus, yang dulunya suka melotot, sekarang suka tertawa. Itu bukan karakter seseorang, bukan. Itu bukan tabiat seseorang sesungguhnya, tapi itu roh jahat. Ya, itu ada kepahitan di dalam dirinya yang terbentuk. Nah, apakah kita ini orang yang mudah melotot? Tidak. Ya, tanya orang sekitar saudara. Tanya yang punya istri, yang punya suami, tanya, anak-anak tanya, teman-teman tanya. Kalau saudara dalam pelayanan, ya satu pelayanan tanya. Kalau saudara adalah orang yang mudah melotot, tolong cepat dibuang, saudara. Kalau enggak, itu yang membuat engkau gagal untuk masuk kerajaan surga. Dan saya tahu ada, saudara, orang seperti ada. Walaupun kadarnya sudah 50%, tapi belum habis. Sehingga orang bisa melihat orang ini gak bisa disentuh. Disentuh dikit ya marah, saudara. Sehingga orang udah malas ngomong sama dia, orang sudah malas. Saudara tolong ya, kalau ada di antara saudara, para imam saya yang masih punya roh kegeraman ini, tolong dibuang supaya saudara selamat. Jangan dipelihara. Kalau orang lain sekitarmu sudah melihat kamu itu sukar diubah, ya bertobatlah. Karena orang mau dekat saudara takut. Ya. Karena takut bukan karena mereka takut, tidak, malas, saudara. Karena orang yang sudah dekat dengan orang yang gampang melotot, ya, nanti kalau diberitahu dikit, satu kali diberitahu, dua kali beritahu marah, melotot. Wah, orang jadi malas. Bapak Ibu Saudara, saya berharap hal ini penting loh ya. Tolong para imam yang ada di samping saya, saudara harus berjuang. Yang punya karakter seperti ini harus dibuang, harus dibuang. Yang punya sifat seperti ini dibuang, ya dibuang. Karena itu jelas ada roh jahatnya. Jangan ada kata-kata kotor juga. Jangan ada yang suka menipu. Bapak Ibu Saudara, ini harus dibuang. Nah, ini yang saya suka di dalam kekristenan itu. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan benar menurut gambar kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa
mengenal Allah dengan benar ketika kita mau mengalami kematian dan pembuangan. Setiap hari diri saya harus mematikan dan membuang. Kalau saudara melihat saya sepertinya kan, wah kalau Pak Febi ya sudahlah sempurna. Belum saudara, masih ada hal yang terus saya harus dibaharui. Karena itulah kehidupan Kristus. Tidak ada yang tidak dibaharui, tidak ada. Semua harus mengalami proses kematian diri dan pembuangan. Tiap hari saudara, baru hidupmu sempurna, baru hidupmu normal. Sama seperti orang yang tidak buang air kecil dan tidak buang air besar, bagaimana mungkin? Nah, setiap saudara ada bagian-bagian yang harus dibuang dan bagian-bagian yang harus dimatikan. Yang dimatikan duniawi itu terus matikan tiap hari. Matikan saudara. Sebab sel itu hidup mati. Hidup mati. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semakin mengerti. Dan saudara memiliki karakter baru terus setiap hari. Sama seperti Tuhan Yesus. God bless you all. Kami bersyukur ya Bapak, pagi hari ini Engkau ajar kami. Untuk kami mengerti, memiliki karakter baru, karena itu yang Kau kehendaki di dalam Kristus. Sebab Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dan kehidupan-Mu bekerja dalam diri kami. Kami harus mengalami kematian dan pembuangan. Harus setiap hari. Supaya hidup rohani kami normal, hidup rohani kami sehat, hidup rohani kami sempurna. Dan kami bisa mengenal Engkau dengan benar Bapa. Tanpa pembuangan dan kematian diri, kami tidak pernah bisa mengenal Engkau dan Kristus dengan benar. Ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, biarlah setiap kami mengalami pembaruan terus setiap hari. Hamba menyerahkan imam-imam-Mu yang bertugas sepanjang hari ini sampai malam jam 12 malam dan juga dini hari dan semua kegiatan kami hari ini. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur bersesuaian dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all.